Halo semua, kembali lagi ke channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Narnia, The Lion, The Witch, and the Wardrobe yang dirilis pada tahun 2005. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson yang berperan sebagai Aslan dan James McAvoy yang berperan sebagai Mr. Tumnus. Oke, daripada penasaran filmnya akan seperti apa, yuk kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Di awal film terlihat banyak pesawat Jerman yang sedang menjatuhkan bom di wilayah Inggris. Para warga sangat ketakutan dan berusaha untuk melindungi diri dari serangan itu, termasuk keluarga Pevensie. Mrs. Pevensie lalu menyuruh anak-anaknya ke halaman belakang untuk berlindung di sebuah bunker yang mereka bangun. Mereka akhirnya berhasil selamat, meskipun salah satu kakek anaknya yaitu Edmund terluka karena pecahan kaca ketika menyelamatkan foto ayahnya. Keesokan harinya, Mrs. Pevensie yang tidak ingin anak-anaknya terluka karena perang itu, lalu berinisiatif untuk mengirim mereka semua ke sebuah tempat aman di pinggiran kota. Sebelum berpisah, mereka lalu saling berpelukan. Mrs. Pevensie lalu meminta Peter sebagai anak tertua untuk menjaga saudara-saudaranya. Dan film Narnia pun baru saja dimulai. Peter, Susan, Edmund, dan Lucy lalu sampai di stasiun Combe dan dijemput oleh Mrs. McCready dengan kereta kudanya. Mrs. McCready lalu membawa mereka ke sebuah rumah besar milik Profesor Kirk dan akan tinggal di sana sampai keadaan di rumah mereka aman. Mrs. McCready lalu menjelaskan aturan yang melarang mereka untuk mengganggu Profesor dan menyentuh barang-barang bersejarah di rumah itu. Skin lalu berlanjut. Keesokan harinya, cuaca hujan membuat mereka tidak bisa pergi untuk bermain di luar. Untuk mengisi waktu luang, Lucy lalu mengajak kakak-kakaknya untuk bermain petak umpet. Karena ingin menghibur sang adik, Peter akhirnya setuju dan mereka pun bermain bersama. Lucy lalu pergi ke sebuah ruangan yang terdapat lemari tua di sana. Dia lalu memasuki lemari tua itu karena dia merasa itu adalah tempat persembunyian yang bagus. Lucy lalu masuk semakin dalam dan tiba-tiba saja jarinya memegang es yang membuatnya terkejut. Dia lalu menoleh ke belakang dan melihat dunia baru di dalam lemari itu. Lucy merasa apa yang baru saja dilihatnya itu seperti mimpi. Dia lalu melihat sebuah lampu pos dan mendekatinya. Ketika masih takjub dengan apa yang baru saja dilihatnya, Lucy merasa ada sesuatu yang mendekatinya. Dan tiba-tiba saja dia berteriak ketika melihat makhluk setengah kambing yang muncul dari dalam hutan. Lucy lalu keluar dari persembunyiannya dan membantu makhluk itu untuk mengambil barang-barangnya yang jatuh. Mereka lalu saling berkenalan. Makhluk itu adalah Faun atau manusia setengah kambing yang memiliki nama Tumnus. Tumnus mengira kalau Lucy adalah seorang kurcaci dan sangat terkejut begitu mengetahui kalau Lucy adalah seorang manusia. Tumnus lalu mengajak Lucy ke rumahnya untuk minum teh. Sampainya di rumah Tumnus, mereka lalu saling bercerita. Tumnus bercerita kalau musim salju di sana sudah berlangsung selama 100 tahun dan dia sangat merindukan musim panas karena itu adalah saat dia dan teman-temannya berpesta. Tumnus lalu memainkan sebuah lagu pengantar tidur yang membuat Lucy tertidur. Tumnus lalu melihat ke perapian dan tiba-tiba saja api itu berubah menjadi bayangan singa yang mengaum. Lucy lalu terbangun dan melihat Tumnus sedang duduk termenung di samping tangga. Lucy menanyakan apa yang membuat Tumnus seperti itu. Tumnus lalu menceritakan yang sebenarnya terjadi di Narnia. Tumnus bercerita kalau musim dingin yang sangat panjang itu adalah sihir dari penyihir putih. Dan penyihir putih itu memerintahkan kepada seluruh penduduk Narnia untuk menyerahkan manusia yang masuk ke sana jika mereka menemukannya. Tumnus yang tidak mau melakukan perintah itu lalu segera membawa Lucy kembali. Tumnus lalu mengantarkan Lucy ke tempat awal mereka bertemu. Sebelum berpisah, Lucy lalu memberikan sapu tangannya pada Tumnus sebagai kado perpisahan. Lucy lalu kembali dan keluar dari lemari. Dia lalu berteriak yang membuat Peter menemukannya. Lucy heran karena dia merasa sudah pergi selama beberapa jam di Narnia. Tapi ketika kembali ke dunia nyata rasanya baru sebentar saja. Lucy lalu mengajak Peter, Susan, dan Edmund melihat lemari misteri itu. Mereka lalu memeriksanya dan lemari itu nampak seperti lemari biasa. Lucy mencoba meyakinkan mereka tapi tidak ada yang percaya. Pada malam harinya, Lucy yang tidak bisa tidur lalu memutuskan untuk kembali ke lemari itu. Edmund yang baru saja keluar dari kamar mandi lalu mengikutinya. Edmund lalu masuk ke dalam lemari itu dan tiba-tiba saja kakinya tersandung kayu yang membuatnya terjatuh. Edmund terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena rupanya apa yang dikatakan Lucy adalah benar, ada dunia lain di dalam lemari itu. Edmund lalu berusaha untuk mencari Lucy, dan tiba-tiba saja dia melihat sebuah kereta luncur yang melintas di depannya. Kereta luncur itu lalu berhenti dan seorang kurcaci yang mengendarai kereta itu lalu menyerang Edmund.
Tapi kemudian dia dihentikan oleh seorang wanita yang duduk di kertas salju itu. Wanita itu rupanya adalah penyihir putih bernama Jedis. Ia mengklaim dirinya sebagai ratu dari Narnia. Penyihir itu lalu menanyakan apa yang Edmund lakukan di sana. Edmund pun menceritakan kalau dia hanya mengikuti saudarinya bernama Lucy yang bertemu dengan seorang faun bernama Tamnas. Penyihir itu lalu mengajak Edmund ke keretanya untuk mengobrol. Sang penyihir lalu memberikan minuman dan makanan kepada Edmund. Dia lalu menawarkan kepada Edmund untuk menjadikannya seorang pangeran dengan syarat Edmund harus membawa saudaranya yang lain untuk bertemu dengannya. Penyihir itu juga menjanjikan kalau Edmund bisa membawa saudaranya yang lain, dia berjanji akan menjadikan Edmund sebagai Raja Narnia yang baru. Edmund pun tergiur dengan tawaran itu dan berjanji akan membawa saudaranya yang lain untuk bertemu dengan sang penyihir. Penyihir itu pun pergi dan tiba-tiba saja Lucy datang menemui Edmund yang juga ada di sana. Senang karena Edmund juga bisa melihat Narnia dan dia merasa tidak sendiri mengalami hal itu. Lucy lalu bercerita kalau dia baru saja bertemu dengan Tamnas dan penyihir putih yang mengaku sebagai Ratu Narnia tidak mengetahui tentang pertemuan mereka. Edmund diam saja karena dia baru saja bertemu dengan penyihir itu dan dia merasa tidak mungkin orang yang baru saja ditemuinya adalah seorang penyihir. Mereka lalu segera kembali karena Lucy ingin memberitahu Peter dan Susan tentang Narnia. Lucy segera menemukan Peter dan Susan dan kali ini dia meminta Edmund untuk menceritakan tentang hal tersebut. Tapi Edmund malah berbohong dan mengatakan kalau dia tidak pernah pergi ke Narnia dan apa yang dikatakan Lucy adalah hayalan saja. Lucy yang merasa dikhianati lalu menangis dan berlari ke ruang tengah. Dia lalu bertemu dengan Profesor Kirk di sana. Profesor Kirk yang melihat Lucy menangis lalu minta Mr. McCready untuk menenangkan Lucy. Sementara dia akan berbicara dengan Peter dan Susan di ruang kerjanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Peter dan Susan lalu mulai menceritakan tentang Lucy yang pergi ke sebuah dunia baru yang berada di dalam lemari dan tidak pernah berhenti membicarakannya. Profesor Kirk lalu terkejut dan meminta mereka untuk menceritakan tentang dunia itu padanya. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Profesor lalu meminta Peter dan Susan untuk mempercayai Lucy karena dia lebih jujur dibandingkan saudaranya Edmund. Keesokan harinya untuk mengisi waktu luang, mereka semua pergi keluar rumah untuk bermain kriket. Edmund lalu memukul bola yang dilempar Peter dan pukulannya mengenai kaca rumah Profesor dan merusak pajangan baju besinya. Mrs. McCready yang mendengar suara itu lalu segera mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Karena tidak ingin ketahuan, keempat saudara itu lalu mencari tempat bersembunyi. Edmund lalu mengajak mereka semua untuk bersembunyi di dalam lemari. Karena tidak ada tempat lain, mereka berempat lalu masuk untuk bersembunyi di lemari itu. Mereka lalu masuk semakin dalam dan secara ajaib Peter dan Susan lalu masuk ke dunia baru seperti yang dikatakan Lucy. Peter dan Susan lalu minta maaf kepada Lucy karena tidak mempercayainya. Peter yang marah lalu menyuruh Edmund untuk minta maaf kepada Lucy karena telah berbohong. Susan lalu mengajak mereka untuk kembali, tapi Edmund mencegahnya karena dia ingin membawa mereka semua ke istana penyihir. Peter lalu menunjuk Lucy yang harus memutuskan kemana tujuan mereka selanjutnya sebagai permintaan maaf. Lucy sangat senang. Dia lalu mengajak mereka semua untuk bertemu dengan temannya Mr. Tamnas. Mereka lalu berjalan ke rumah Tamnas, tapi begitu sampai di sana mereka menemukan kalau rumah itu sudah berantakan dan ada surat penangkapan Tamnas. Di surat itu tertulis Tamnas sudah berkhianat dan bergaul dengan manusia. Lucy merasa bersalah karena dialah manusia yang dimaksud dalam surat penangkapan itu. Lucy ingin menyelamatkan Tamnas, tapi Peter mencegahnya karena itu sudah di luar kemampuan mereka. Susan lalu merasa kalau ada burung yang memanggil mereka dari luar. Mereka pun keluar dan bertemu dengan seekor berang-berang. Mereka semua sangat terkejut begitu mendengar berang-berang itu bisa berbicara seperti manusia. Berang-berang itu rupanya adalah teman Tamnas. Dia lalu mengajak mereka semua ke rumahnya karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Sesampainya di rumah itu, berang-berang itu lalu menceritakan tentang sebuah ramalan yang isinya adalah 2 anak Adam dan 2 anak Hawa akan kembali untuk mengalahkan penyihir putih dan mengembalikan kedamaian di Narnia. Mereka semua terkejut mendengar itu, apalagi ketika mereka mengetahui kalau mereka lah yang dimaksud dalam ramalan itu. Barang-barang itu juga bercerita kalau mereka akan bertemu dengan Aslan, seekor singa yang dianggap sebagai raja di Narnia. Susan dan Peter menolak untuk membantu karena itu sudah di luar kemampuan mereka. Mereka lalu memutuskan untuk pulang, tapi rupanya Edmund sudah tidak berada di rumah itu. Edmund rupanya diam-diam pergi ke istana penyihir putih karena dia ingin menagih janjinya untuk mengangkatnya sebagai pangeran. Begitu mengetahui Edmund sudah tidak berada di sana, mereka lalu segera mengejar Edmund ke istana sang penyihir.
Tapi sayangnya mereka terlambat karena Edmund sudah masuk ke dalam istana. Peter mencoba mengejarnya tapi dihalang oleh berang-berang. Dia mengatakan kalau Edmund hanyalah umpan. Penyihir menginginkan mereka berempat untuk mencegah ramalan itu menjadi kenyataan. Susan lalu menyalahkan Peter karena tidak bisa melindungi mereka semua. Tapi berang-berang menenangkan mereka dan mengatakan kalau satu-satunya cara untuk menyelamatkan Edmund adalah dengan pergi menemui Aslan. Mereka akhirnya setuju untuk melakukan hal tersebut. Sementara itu di istana sang penyihir, Edmund melihat banyak patung di sana. Dia lalu masuk semakin dalam dan bertemu dengan kepala keamanan sang penyihir bernama Maugrim. Maugrim lalu membawa Edmund untuk bertemu dengan sang penyihir. Edmund sangat takjub dengan kursi sang penyihir dan mendudukinya, sampai dia tidak sadar ketika sang penyihir sudah datang. Sang penyihir yang melihat Edmund datang sendirian lalu marah karena Edmund tidak membawa saudaranya ke sana. Tapi Edmund mencoba membela diri. Dia mengatakan kalau saudaranya yang lain berada di rumah berang-berang dan mereka bisa mencarinya di sana. Edmund lalu meminta imbalan untuk informasinya itu, tapi yang dia dapatkan tidak seperti yang dia harapkan. Sang penyihir lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Edmund ke penjara. Dia juga lalu menyuruh Maugrim untuk menangkap saudara Edmund yang lain dan membawanya ke istana itu. Maugrim dan pasukannya lalu sampai di rumah berang-berang. Mereka lalu merusak rumah itu untuk menangkap saudara Edmund yang lain. Tapi begitu mereka masuk, mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Rupanya berang-berang sudah membawa Peter dan yang lainnya kabur melewati lorong yang dia gali. Sementara itu, Peter dan yang lain berusaha untuk melewati lorong itu untuk melarikan diri. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya berhasil sampai di ujung lorong. Tapi begitu sampai di sana, berang-berang menemukan sahabat terbaiknya yang sudah berubah menjadi batu karena ulah sang penyihir. Mereka lalu bertemu dengan Rubah. Berang-berang marah karena dia merasa kalau Rubah itu berpihak pada sang penyihir. Tapi sang Rubah mengatakan kalau dia adalah pengikut Aslan dan untuk membuktikan itu, dia akan menolong mereka. Dia lalu menyuruh Peter dan yang lainnya untuk bersembunyi di atas pohon. Sementara itu, dia akan tinggal untuk berhadapan dengan Maugrim dan pasukannya. Tidak lama setelah itu, Maugrim dan pasukannya datang. Dia lalu mengancam sang Rubah untuk memberitahu keberadaan Peter dan yang lainnya. Dia lalu menipu Maugrim dan pasukannya untuk berlari ke arah utara karena dia melihat Peter dan yang lainnya berlari ke arah sana. Maugrim percaya saja dan segera pergi dari tempat itu. Peter dan yang lainnya lalu keluar dari persembunyiannya dan segera mengobati luka sang Rubah. Sang Rubah mengatakan kalau dia tidak punya banyak waktu karena Aslan menyuruhnya untuk mengumpulkan pasukan. Skin lalu berlanjut. Edmund yang sedang berada di penjara lalu bertemu dengan Tamnas. Mereka lalu saling mengobrol. Tamnas mengetahui Edmund adalah saudara dari Lucy karena mereka mempunyai hidung yang sama. Tidak lama setelah itu, sang penyihir datang ke penjara. Dia marah karena para penjaganya pergi ke tempat yang ditunjukkan Edmund, tapi mereka tidak menemukan saudaranya di sana. Sang penyihir lalu mengancam akan menyakiti Edmund. Edmund yang takut lalu mengatakan kalau berang-berang menyebutkan sesuatu tentang Aslan dan mereka ingin bertemu dengannya. Tamnas lalu memotong pembicaraan itu karena dia tidak mau penyihir tahu tentang kembalinya Aslan. Sang penyihir lalu meminta penjaganya untuk melepaskan Tamnas. Sang penyihir mengatakan alasan mengapa Tamnas ditahan di tempat itu karena Edmund yang mengadukannya. Sang penyihir lalu memisahkan mereka dan meminta penjaganya untuk membawa Tamnas ke lantai atas. Skin lalu berlanjut. Peter dan yang lain terus berjalan menuju perkemahan Aslan. Sebelum tiba di sana, mereka harus melewati sungai terlebih dahulu. Mereka lalu melihat ke belakang dan ada kereta salju yang mengejar mereka semua. Karena takut itu adalah kereta sang penyihir, mereka lalu berlari dan bersembunyi. Rupanya mereka salah sangka, ternyata itu bukanlah penyihir melainkan Sinterklas dengan kereta saljunya. Sinterklas itu mengatakan kalau memang sudah lama tidak ada Natal di Narnia. Tapi sejak kedatangan mereka, harapan kembali ada dan perlahan kekuatan penyihir mulai melemah. Sinterklas selalu memberi hadiah kepada mereka bertiga. Lucy mendapat sebuah pisau dan obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Susan mendapatkan sebuah panah dan trompet, sedangkan Peter mendapatkan sebuah pedang. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan dan sungai yang akan mereka lewati sudah mencair dan sangat berbahaya untuk dilewati. Tapi mereka tetap harus berjalan karena Maugrim dan pasukannya sudah berhasil menyusul mereka. Peter lalu mengeluarkan pedangnya untuk membela diri, tapi Maugrim mencoba membujuknya dan memintanya untuk menyerah saja karena ini bukanlah peperangan mereka. Tapi tiba-tiba saja es yang menutup air terjun pun mencair. Peter lalu menyuruh Susan dan Lucy untuk berpegang padanya agar mereka tidak tenggelam. Mereka akhirnya berhasil menyelamatkan diri dan kembali melanjutkan perjalanan menuju perkemahan Aslan. Sementara itu,
Penyihir lalu datang dan marah begitu dia mengetahui kalau Peter dan saudaranya yang lain berhasil kabur. Mogrim lalu menangkap rubah dan membawanya ke hadapan sang penyihir, karena dia melihat sang rubah mengumpulkan pasukan untuk Aslan. Penyihir yang marah lalu mengancam akan membunuh rubah itu. Edmund yang merasa bersalah lalu memberikan informasi lagi kepada penyihir tentang Aslan yang sedang mengumpulkan pasukannya di dekat meja batu. Sang penyihir lalu menyuruh Mogrim untuk mengumpulkan pengikutnya karena mereka akan berperang melawan Aslan. Skit lalu berlanjut. Peter dan saudaranya yang lain akhirnya berhasil sampai ke perkemahan Aslan. Mereka lalu disambut oleh Aslan. Aslan yang melihat mereka hanya bertiga lalu menanyakan di mana keberadaan Edmund. Berang-berang lalu menjelaskan kalau Edmund sudah mengkhianati mereka. Tapi Aslan tetap bijak dan yakin pasti akan ada penjelasannya. Dan apapun alasannya itu akan membuat pengkhianatan yang dilakukan Edmund semakin parah. Peter yang sedang melihat kastil penyihir lalu didatangi oleh Aslan. Peter masih ragu dengan dirinya sendiri. Tapi Aslan meyakinkannya kalau dia harus lebih percaya dengan dirinya sendiri dan dia juga berjanji akan menyelamatkan Edmund dari tahanan penyihir. Sementara itu, Susan dan Lucy pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Tapi tiba-tiba saja Mogrim dan pasukannya datang dan mengancam akan membunuh mereka. Susan lalu membunyikan trompetnya dan Peter yang mendengar itu tahu kalau saudarinya sedang dalam bahaya. Dia lalu bergegas menuju sungai untuk menolong Susan dan Lucy. Aslan dan pasukannya juga datang untuk menolong. Tapi Aslan melarang mereka ikut campur karena itu adalah pertarungan Peter. Peter lalu diserang oleh seekor serigala, tapi untung saja dia berhasil membunuhnya dan tetap hidup. Aslan lalu melepaskan Mogrim dan meminta Aurelius dan anak buahnya untuk mengikuti Mogrim yang akan membawa mereka ke tempat sang penyihir. Aurelius dan pasukannya sampai ke markas sang penyihir. Mereka lalu segera melumpuhkan pasukan sang penyihir dan membawa Edmund kembali. Keesokan harinya, Peter yang baru saja bangun lalu melihat Edmund sedang berbicara dengan Aslan. Susan dan Lucy yang baru saja keluar dari kemah melihat itu, dan mereka senang karena Edmund telah kembali. Aslan lalu berpesan agar mereka memaafkan kesalahan Edmund dan tak perlu untuk mengungkitnya lagi. Mereka lalu pergi sarapan bersama. Peter meminta mereka semua untuk pergi dari sana dan tidak perlu ikut berperang, karena dia sudah berjanji pada ibunya untuk menjaga mereka semua. Tapi Susan, Lucy, dan Edmund tidak setuju dengan ide itu dan memilih untuk tinggal untuk membantu warga Narnia mengalahkan penyihir putih. Mereka lalu mulai berlatih perang yang akan menentukan nasib Narnia. Saat tengah berlatih perang, berang-berang datang dan memberitahu kalau penyihir putih datang untuk bertemu dengan Aslan. Penyihir itu mengatakan kalau Edmund adalah seorang pengkhianat dan sesuai hukum di Narnia, setiap pengkhianat adalah miliknya. Jika Aslan tidak menyerahkan Edmund padanya, Narnia akan hancur oleh sihir yang sangat dahsyat. Aslan lalu minta waktu untuk berbicara khusus dengan sang penyihir di dalam tendanya. Setelah beberapa saat, sang penyihir lalu keluar. Aslan mengatakan kalau sang penyihir sudah mencabut tuntutannya kepada Edmund. Tapi Lucy melihat ekspresi Aslan yang berubah seperti ada yang disembunyikannya. Pada malam harinya ketika semua sedang beristirahat, Lucy yang belum tidur lalu melihat Aslan berjalan ke arah hutan. Dia lalu membangunkan Susan untuk mengikuti kemana tujuan Aslan. Mereka berdua lalu diam-diam mengikuti Aslan. Tapi di tengah hutan, Aslan yang sudah tahu sedang diikuti oleh mereka berdua lalu menyuruh mereka untuk keluar dari persembunyiannya. Mereka lalu berjalan menemani Aslan semakin masuk ke dalam hutan. Tapi di tengah jalan, Aslan lalu meminta mereka untuk kembali. Sebelum berpisah, Aslan mengatakan kalau dia harus melakukan itu dan mengucapkan selamat tinggal pada Susan dan Lucy. Susan dan Lucy yang penasaran lalu mengikuti Aslan diam-diam. Di tengah hutan, mereka lalu melihat penyihir dan pasukannya berkumpul di sana. Rupanya mereka sedang menunggu kedatangan Aslan di tempat itu. Pasukan sang penyihir lalu menyerang Aslan dan menggunting semua bulunya. Mereka lalu mengikut Aslan di sebuah batu. Lucy dan Susan yang melihat itu dari jauh tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka juga heran kenapa Aslan tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Sang penyihir lalu mengeluarkan pisau dan berkata kepada semua pasukannya kalau mereka akan mengambil alih Narnia dan pasukan Aslan pasti akan kalah. Sang penyihir lalu menusukkan pisaunya di perut Aslan dan membuat Aslan langsung mati. Lucy dan Susan lalu mendekat ketika pasukan sang penyihir sudah meninggalkan tempat itu. Lucy mengeluarkan obatnya, tapi Susan mengatakan kalau semua sudah terlambat karena Aslan sudah mati. Mereka lalu meminta bantuan dari pohon ajaib untuk memberikan kabar kepada Peter kalau Aslan sudah mati dan dialah yang harus memimpin pasukan itu. Mereka semua lalu berkumpul di tempat pertempuran yang akan menentukan nasib Narnia.
Peter mendapat laporan kalau pasukan penyihir lebih banyak dibanding pasukannya. Tapi Peter tidak takut dan peperangan itu pun dimulai. Sementara itu, Lucy dan Susan yang baru saja bangun dari tidurnya lalu memutuskan untuk kembali ke perkemahan. Tapi ketika mereka sedang menuruni tangga, tiba-tiba saja terjadi gempa dan batu tempat Aslan dibunuh sudah terbelah. Mereka heran dengan apa yang baru saja terjadi dan mayat Aslan sudah tidak berada di atas batu itu. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba saja Aslan muncul dari belakang batu yang tentu saja membuat mereka senang. Mereka lalu memeluk Aslan dan bertanya bagaimana Aslan bisa hidup kembali. Aslan lalu menjelaskan kalau penyihir telah melakukan kesalahan dengan meremehkan kekuatan sihir meja batu. Aslan yang tidak pernah berkhianat tidak bisa dihukum karena tuduhan pengkhianatan. Oleh karena itulah sihirnya patah dan dia bisa kembali hidup. Aslan lalu meminta mereka untuk naik ke punggungnya karena mereka akan pergi ke istana penyihir untuk membebaskan tawanan di sana yang akan membantu mereka dalam peperangan. Setelah perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya sampai di istana sang penyihir. Lucy lalu melihat Tamnes yang sudah berubah menjadi patung, dan dia menangis karena dia merasa menjadi penyebab Tamnes menjadi seperti itu. Tapi Aslan lalu datang dan meniupkan napasnya. Seketika sihir itu perlahan hilang dan Tamnes kembali hidup. Susan dan Lucy lalu memeluk Tamnes. Aslan lalu membebaskan semua pasukannya dan memerintahkan mereka semua untuk pergi ke medan pertempuran untuk membantu Peter dan pasukan yang lainnya yang sedang bertarung melawan penyihir putih. Sementara itu, Peter dan pasukannya semakin terdesak. Peter lalu menyuruh Edmund untuk pergi dari sana dan pulang dengan membawa Lucy dan Susan. Tapi Edmund tidak menuruti perintah itu. Dia lalu mengeluarkan pedangnya dan langsung berlari untuk menyerang penyihir putih. Edmund berhasil mematahkan tongkat sang penyihir. Sang penyihir yang kesal lalu menusuk perut Edmund dan langsung membuatnya sekarat. Peter yang melihat itu lalu marah. Dia lalu berlari untuk membunuh sang penyihir. Terjadilah pertarungan sengit antara Peter dan sang penyihir. Dan di tengah pertarungan itu, Aslan dan pasukan yang lain datang untuk membantu. Sang penyihir tidak percaya dengan Aslan yang masih hidup. Dia lalu berusaha membunuh Peter, tapi untung saja Aslan berhasil mencegahnya dan membunuh penyihir itu. Susan dan Lucy lalu datang. Mereka lalu menyelamatkan Edmund yang hampir dibunuh oleh pasukan penyihir. Lucy lalu mengeluarkan obatnya dan meminumkannya pada Edmund. Rupanya obat itu bekerja dengan sangat baik. Luka Edmund seketika sembuh dan mereka lalu saling berpelukan. Mereka senang akhirnya berhasil mengalahkan pasukan sang penyihir. Aslan lalu meminta bantuan Lucy untuk mengobati semua pasukan yang terluka dengan obatnya. Scene lalu berlanjut di kerajaan. Hari itu adalah hari pengukuhan Peter, Edmund, Lucy, dan Lucy sebagai raja dan ratu di Narnia. Pengukuhan itu dipimpin langsung oleh Aslan. Seluruh pasukan bersukacita karena Narnia akhirnya akan damai dan bebas dari gangguan sang penyihir. Bertahun-tahun pun berlalu. Mereka akhirnya semakin dewasa. Ketika sedang berkuda, mereka tidak sengaja menemukan lampu pos yang mereka temukan saat dulu mereka masuk ke negeri Narnia. Lucy lalu memasuki semak-semak dan diikuti oleh saudaranya yang lain. Mereka lalu menemukan mantel di sana dan masuk semakin dalam ke lemari itu. Mereka lalu keluar dari lemari dan secara ajaib mereka kembali ke wujud muda lagi. Sang profesor tiba-tiba masuk dan seakan-akan tahu apa yang baru saja mereka alami. Sang profesor lalu minta mereka untuk menceritakan semuanya dan film pun selesai. Sekian review dari film ini. Silahkan klik like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.